Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Good afternoon. Okay, are you healthy? Okay, I hope you. I hope you always very healthy. Okay, uh, hari ini Miss akan menjelaskan tentang materi descriptive text. Oke, eh maaf ya jika nanti ada suara-suara selain suara Miss Nisa, mohon dimaklumi. Ini real dari rekaman suara Miss Nisa sendiri. Oke, kita mulai saja. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Oke, jadi descriptive text itu merupakan sebuah teks yang menjelaskan siapa seseorang itu atau apa benda itu, seperti itu. Kemudian tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk menggambarkan dan untuk menjelaskan sebuah partikular dari seseorang, dari tempat ataupun sebuah benda gitu ya. Jadi teks ini itu tuh seperti halnya menjelaskan sebuah objek yang akan kita deskripsikan gitu. Oke, descriptive text itu mempunyai dua generic structure atau bagaimana teks disusun itu mempunyai dua bagian penjelasan. Yang pertama adalah identification. Identification itu mempunyai makna contents about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, di identification ini mempunyai penjelasan, pengenalan tentang suatu objek yang akan kita deskripsikan. Misalnya, pesannya murid-murid di sini mau menjelaskan tentang seseorang ataupun tempat ataupun hewan. Nah, disinilah di identification ini merupakan tempat di mana pengenalan secara umum belum ke spesifik gitu. Selanjutnya untuk yang kedua adalah description. Itu mempunyai makna contains a description of something such as animal, things, place, or person. Nah, di sini description ini mempunyai makna penjelasan secara spesifik atau penjelasan yang sudah mengarahkan ke objek yang kita deskripsikan. Misalnya, tadi kan di identification itu merupakan pengenalan umum. Nah, kalau di description ini merupakan pengenalan khususnya. Sudah ke orangnya, ciri-cirinya, karakternya, kemudian tinggi badannya misalnya. Nah, kemudian di sini by describing its feature, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi di sini itu mendeskripsikan sebuah kayak misalnya bau, rasa, warna. Nah, ini sudah ke description. Misalnya anak-anak Miss nih mau menjelaskan tentang seseorang atau person. Di situ anak-anak Miss mempunyai misalnya kan dalam sebuah paragraf itu minimal ada 5 kalimat ya. Di dalam identification kalian minimal mempunyai 5 kalimat. Itu sudah menjadi paragraf yang ideal. Misalnya di dalam identification anak-anak Miss mau menjelaskan tentang seseorang. Nah, seseorang ini misalnya saudara kalian misalnya. Jadi kita buat literasi dulu, Nak. Nah, literasi ini misalnya gini. I have a sister. Saya punya saudara. Saudara saya adalah perempuan. Nah, kemudian saudara saya tinggal di Malaysia misalnya. Kemudian saudara saya mempunyai nama misalnya Rena. Nah, setelah itu baiklah di sini saya akan menjelaskan atau menggambarkan dari Rena tersebut. Nah,
ada 5 kalimat. Minimal dalam satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat gitu. Jadi kalau misalnya belum ada 5 kalimat, maka belum dikatakan sempurna, gitu ya anak ya. Kemudian yang kedua tadi description. Jadi description ini sudah mengarahkan ke Rena. Misalnya nih, tadi kan saya akan mengenalkan atau mendeskripsikan si Rena. Nah, di description ini sudah menciri khaskan spesifiknya, sudah kekhususnya. Misalnya, Rena ini mempunyai tinggi badan yang tinggi ataupun postur tubuh yang tinggi. Kemudian Rena mempunyai rambut yang panjang, misalnya gitu ya. Kemudian Rena mempunyai kulit yang sawo matang. Nah, kemudian misalnya juga Rena adalah seorang siswa yang pendiam. Nah, gitu misalnya. Jadi di description ini sudah ke ciri khas ataupun ciri khusus dari objek yang akan kita deskripsikan seperti itu. Oke, di dalam descriptive text itu mempunyai sebuah language feature of descriptive text itu merupakan sebuah kaidah kebahasaan atau sebuah seperti halnya apa ya, sebuah pengertian atau sebuah kaidah kebahasaan yang dipakai di dalam teks itu atau teks deskriptif. Nah, di sini yang pertama ada specific participant. Ini maksudnya adalah has a certain object, is not common and unique only one. Nah, jadi gini. Di dalam specific participation ini lebih ke title, ke judul gitu ya. Jadi misalnya my house gitu ya, kemudian apa namanya, my friend gitu, lebih ke judul sih menurut Miss gitu kalau di specific participation ini. Kemudian yang selanjutnya the use of the adjective and adjective to clarify the noun. Jadi di sini merupakan sebuah, di dalam descriptive text harus ada yang namanya kata adjektif atau kata sifat. Nah, di sini di apa namanya, di adjektif ini sudah terletak, harusnya sudah terletak di bagian description gitu, karena sudah menciri khaskan penjelasan secara spesifik gitu ya Nak ya. Selanjutnya the use of simple present tense. The sentence pattern use is simple present because it tells the fact or the object described. Jadi di sini merupakan, di teks deskriptif ini menggunakan tensi simple present. Karena apa? Di bagian kalimat ini ataupun di bagian teks ini itu menceritakan tentang kebenaran atau fakta dari objek yang kita gambarkan gitu. Jadi kalau misalnya, misal nih kalian mau menggambarkan seseorang gitu ya, itu kan pasti kalian menggunakan bahasa yang benar. Maksudnya gini, oh saya punya saudara-saudara perempuan. Nah, perempuan itu merupakan fact atau fakta gitu kan ya. Nggak mungkin nih perempuan itu apa namanya, mengada-ngada gitu, enggak ya. Jadi di sini di simple present, kenapa maka simple present? Karena sebuah penjelasan dari objek itu merupakan fakta atau kebenaran gitu. Oke. Terus kemudian kalau misalnya di dalam teks itu kita sebenarnya umumnya memang menggunakan simple present ya Nak ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau menceritakan waktu yang sudah berlalu di dalam teks itu, misalnya dulu saudara saya lulusan dari SMA Terbangi misalnya gitu. Jadi kan dulu ya, dulu berarti kita harus memakai past gitu ya, past tense. Kenapa? Karena kita menceritakan kejadian yang sudah berlalu gitu ya. Jadi di descriptive text ini sebenarnya nggak harus pakai simple present tense juga terus gitu ya, nggak harus, tetapi juga melihat konteks kalimat yang sedang kita bicarakan gitu. Misalnya kita itu membicarakan tentang kalimat yang sudah berlalu, maka ya kita menggunakan simple past tense gitu ya. Oke, selanjutnya yang selanjutnya ada action verb. Jadi di sini ada kata kerja, verbs that show an activity. For example, run, sleep, work. Nah, di sini action verb ini punya makna kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas gitu ya. Jadi misalnya run, lari, sleep, tidur gitu.
Oke, semoga bisa dipahami ya nak ya. Oke, di sini Miss lampirkan sebuah contoh ya, contoh dari deskriptif teks. Nah, yuk siapa yang kenal gambar di atas? Oke, pasti nggak asing lagi ya, apalagi para penggemar BTS ini deh kayaknya. Oke, jadi ini merupakan seseorang ya, seseorang yang populer, ya, yang terkenal gitu ya. Oke, di sini Miss ambil gambar Kim Tae-hyuk. Maaf kalau salah nyebut ya, karena Miss juga nggak tahu nih sebenarnya gimana cara nyebutnya. Miss juga nggak hobi sebenarnya, tapi sih di sini Miss ingin menerapkan sebuah apa namanya metode di mana kalian biar kalian itu tergugah semangatnya melihat idol ataupun apa namanya idola kalian dipampang di mapel ini gitu ya. Oke. Jadi di sini merupakan gambar Kim Tae Hyung. Nah, Kim Tae Hyung ini merupakan siapa? Ada yang sudah kenal Kim Tae Hyung itu siapa? Boleh ya nanti di komen di ini ya, di komentar boleh. Oke, di sini Miss menggunakan apa namanya sebuah kata-kata yang insya Allah sih bisa dipahami karena ini Miss rekomendasiin buat kalian. Oke, di sini Miss Rina has an idol singer. He is a very famous man and lives in neighboring country. His name is Kim Tae Hyung. Here I will describe about Kim Tae Hyung. Oke, coba sekarang dihitung. Tadi kan Miss bilang dalam satu paragraf minimal ada 5 kalimat. Di sini Miss Rina has an idol singer. Berarti satu kalimat ya. Miss Rina mempunyai penyanyi idola gitu kan ya. He is a very famous man. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat terkenal gitu ya, dua kalimat. Kemudian and lives in neighboring country dan tinggal di negara tetangga tiga ya. His name is Kim Tae Hyung. Namanya adalah Kim Tae Hyung 4. Here I will describe about Kim Tae Hyung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kim Tae Hyung 5 enak ya. Oke, jadi pas. Jadi kita mau identification itu membuat sebuah literasi gitu ya, Nak ya. Literasi dari apa namanya objek yang akan kita deskripsikan gitu. Nah, di situ Kim Tae-hyung is a Korean singer that was born. Nah, itu kan juga menggunakan sebuah kalimat simple past tense ya. Itu kan ya. Kim Tae-hyun is a Korean singer that was born. Nah, itu kan menggunakan simple past tense nih, was-nya, ya kan? Itu kenapa di present ada? Karena tadi Miss bilang, kalau misalnya kita mau menjelaskan konteks kalimatnya itu adalah yang terjadi dulu, maka kita menggunakan simple past tense gitu. Oke, nah ini juga ada nih. Di sini ada juga end pointed nose. Nah, itu hidung yang mancung gitu ya. Itu sudah menciri khaskan spesifiknya di si Kim Taehyung tadi itu. Kemudian juga ada nih, he was born lagi. Gak apa-apa, itu karena konteks kalimatnya menceritakan cerita yang sudah berlalu gitu ya. Di situ ada nggak nih adjektifnya? Ada ya, adjektifnya ada di pointed nose. Iya. Nah, di situ juga ada ke apa namanya? Ada juga nih, he is 100. Oke, nah, oke ya, di sini sudah Miss jelaskan dari awal. Silakan kalian lanjutkan kembali ya. Oke, dan lihat tugas yang Miss berikan di akhir nanti. Oke. Oke, Miss lanjutkan ya nak ya. Jadi tadi itu tidak Miss lanjutkan identification-nya karena memang sengaja ya. Nanti di akhir ada tugas yang tentang mengidentifikasi dari teks dua ini. Yang tadi itu Kim Tae-hyung dan yang kedua adalah ini, My Lovely Cat. Oke. Jadi di sini Miss lampirkan dua contoh. Dua contoh ini silakan kalian pilih mana aja, mana yang akan kalian inginkan untuk dikerjakan teksnya ataupun tugasnya di slide selanjutnya ini. Jadi nanti silakan pilih antara My Lovely Cat or Kim Tae Hyung ya.
Miss harap sih kalian mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab ya nak ya, karena ini merupakan tugas yang sesuai dengan materi hari ini gitu ya. Selanjutnya Miss Oke, Miss lanjutkan ya nak ya. Jadi ini Miss lampirkan sebuah tugas untuk kalian, satu, 2, 3. Nah, 3 tugas ya. Yang pertama, write the one of the example of descriptive text. Jadi, tulislah salah satu di antara dua itu contoh dari descriptive text yang akan kalian identifikasi. Yang kedua, translate with dictionary of land. Ingat ya, dictionary of land. Jadi, silakan diterjemahkan menggunakan kamus kalian, buku kamus buku ya, bukan kamus translate. Oke. Selanjutnya, search about structure and language feature in this example. Jadi cari tentang struktur itu, struktur dari teks itu mana gitu ya. Kemudian language feature-nya atau unsur kebahasaannya di dalam teks tersebut itu apa aja gitu. Selanjutnya submit assignment in Google Classroom. Kemudian dengan memoto hasil yang kalian tulis itu ya, kemudian kalian kirim di bagian tugas besok. Oke, atau di bagian tugas nanti ding ya, ini buatnya Miss sorry. Oke, ya Miss tunggu kinerja kalian ya. Nanti silahkan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dikumpul tepat pada waktunya. Jangan lebih tenggat ya nak ya. Oke. Selalu bahagia, jangan lupa bersyukur, dan selalu belajar dan terus belajar. Oke, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Oke, anak-anak hebat. Miss berpesan sama kalian, jangan mengandalkan dari kinerja teman-teman kalian sendiri, tetapi andalkanlah diri kalian sendiri untuk mengerjakan sebuah tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, semuanya cukup sekian dari Miss. Semoga bermanfaat untuk hari ini. I'm so sorry for our mistakes. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.